Bekicot. Beli udang ke toko asing, selamat datang di AG Present. Halo lur, kali ini kita datang ke Rusia lur. Di sini nggak ada urusannya masalah politik sama sekali. Kita ke Rusia untuk ngebahas film yang judulnya Far Frontiers 2020 lur. Ada yang udah nonton film ini? Ini sebuah film dengan genre drama yang masih baru banget lur, karena dirilis tahun 2020 di Moscow International Film Festival pada tanggal 4 Oktober 2020. Dalam bahasa Rusia dikenal dengan judul ini lur. Sutradaranya adalah Maxim Daskim. Dia sendiri merupakan nomine sebagai Best Film di ajang Asia Pacific Screen Award lewat karyanya Prostoi Karandas pada tahun 2019. Untuk film Far Frontiers ini sendiri mendapat rating 5,2 dari IMDb lur. Dan film ini memainkan kisah kehidupan para keluarga tentara Rusia di pangkalan militer Rusia yang ada di Kyrgyzstan, negara tetangga Rusia ya lur. Film yang berdurasi 1 jam 20 menit ini dibintangi oleh aktris cantik Rusia yaitu Victoria Tolstoganova. Artis kelahiran Moskow 24 Maret 1972 ini banyak bermain dalam TV series atau FTV-nya Rusia lur. Dan ada juga film layar lebar yang dibintanginya seperti film Spy pada tahun 2012. Dia memerankan sosok Petra Kovic di situ. Dia pun merupakan Best Television Actress di Golden Eagle Award Rusia lewat penampilannya di film Palach 2015. Dia juga menjadi Best Supporting Actress di ajang yang sama lewat penampilannya di film Spy 2012 ya lur. Cukup sampai di sini gue kasih muka dimanya lur, nggak usah berlama-lama nanti banyak mudaratnya lur. Mari kita langsung masuk ke aja ke ulasannya dan katakanlah. Aku mundur Bekicot. Ini adalah kota Balikci, negaranya adalah Kyrgyzstan lur. Nampak suasana perbukitan dan gersang di kota itu beda banget sama Indonesia ya lur. Dan ini adalah pangkalan militer Rusia yang ada di Kyrgyzstan. Siapa mas dan mbak ini? Perkenalkan lur, mbak ini bernama Maria, diperankan oleh Victoria Tolstoganova. Sebelahnya itu ada suaminya yang bernama Nikolai, diperankan oleh Sergei Sinirov. Hari itu mereka menonton pertarungan karate anak mereka dan anak mereka ternyata kalah lur. Dan Nikolai sendiri adalah seorang wakil komandan pangkalan militer ini. Dia orang kedua tertinggi di sini tentunya ya lur. Sebagai seorang militer, Nikolai menghukum putranya yang kalah karate tadi lur dengan push up. Ini dia anak mereka yang bernama Selyakin, diperankan oleh Alexei Kasnikov. Dan sang ibu si Maria ini nampak tak suka dengan hal-hal yang berbau kekerasan ya lur. Namun Nikolai ingin mendidik anaknya seperti dirinya. Dan Maria ternyata bekerja di salon lur. Meski dia istri dari wakil komandan di sini, dia tetap bekerja ya lur. Itu dilakukannya karena dia bosan menunggu suaminya pulang ya lur, yang sering larut malam. Dia memilih mengisi hari dengan bekerja di salon, dan itu atas izin Nikolai lur, suaminya. Sementara jarak rumah dengan salon jauh banget, dia harus naik bis setiap hari untuk bekerja. Dan setiap hari Maria dijemput oleh ajudan suaminya yang bernama Krainov. Iko udahnya lur, udah Krainov ya lur, diperankan oleh Alexander Kudin. Dan ini sudah berlangsung selama 1 tahun lur. Krainov nampak segan dengan bini komandannya. Dia pun menemaninya untuk berbelanja. Dan hari itu mereka makan di sebuah tempat. Namun tiba-tiba nampak Krainov nyoba ngekis bini bosnya itu lur. Namun si Maria terlihat menahan, takut dilihat orang ya lur. Dari sini kita tahu bahwa mereka sudah serong selama 1 tahun lur. Dan di situ nampak gesekan antara militer Rusia dengan masyarakat setempat lur. Ternyata mereka kurang diterima di sini. Dan ternyata Krainov juga serong dengan mbak anak pemilik warung tempat mereka makan ini. Di belakang warung itu Krainov nampak menghajar ayah si pemilik warung lur, karena Krainov memarahi anak gadisnya yang protes karena Krainov bawa cewek lain lur, yaitu si Maria. Dan Maria nggak tahu itu. Dan di sini nampak momen dimana Krainov melapor ke suami si Maria, si Nikolai, sebagai atasannya ya lur. Di rumah nampak suami Maria gila olahraga sementara anaknya belajar dan Maria nonton TV. Di sini digambarkan betapa tegangnya suasana rumah itu tanpa canda tawa lur. Dan besok terlihat sang anak kembali bertanding di sekolahnya dan sang anak ternyata kembali kalah lur. Sudah barang tentu dia kembali akan kena hukum nanti malam ya lur. Dan Maria tampak begitu kasihan dengan anaknya. Maria melihat suaminya merengut karena kekalahan anak mereka itu ya lur. Bahkan Maria minta izin ke rumah temannya yang satu salon dengannya, nggak dijawab sama suaminya ya lur. Dan sore itu dia kembali ditemani oleh si Krainov, ajudan suaminya. Namun kali ini bukan perintah suaminya melainkan ajakan si Maria ya lur. Mereka pun keliling desa. Saat sedang asik jalan-jalan mereka melihat ada 2 orang sedang pacaran, anak muda. Dan di situ mereka kis-kisan dan spontan saja Krainov menegur dan meminta mereka segera pulang ke rumah lur. Oleh karena peristiwa 2 anak muda tadilah membuat si Maria jadi denyut-denyut lur. Dan tiba-tiba saja dia mendahului jalannya si Krainov dan dia berhenti, kemudian membalikkan badannya. Langsung saja si Maria ngekis si ajudan dan pergeludan pun terjadi di tanah gersang itu ya lur. Menjelang malam, teman satu salon Maria datang ke rumah ngantar makanan dan Nikolai menyambutnya. Nikolai pun bingung, kata istrinya
dirinya tadi mau ke rumah dia, lah ini temannya datang ke rumah. Pikirnya, di sini Nikolai nggak berpikir sama sekali, bininya serong dengan ajudannya lur. Setahu dia Maria bukan tipe cewek gituan, dia yakin bininya nggak akan berani seperti itu. Lagian dia nggak kenal siapa-siapa di sini selain anak buahnya si Nikolai ya lur. Tak lama kemudian Maria pulang, Nikolai sama sekali nggak menanyakan dari mana, dia hanya diam saja lur. Meskipun dia tahu Maria bohong tadi kepadanya. Saat sarapan pagi, tiba-tiba saja Nikolai melarang Maria pergi selain ke salon dan dia harus selalu berada di rumah usai bekerja. Maria hanya diam lur. Dan Nikolai melarang Maria bersama ajudan dan Maria akan pergi ke sana ke sini tanpa seorang ajudan. Di sini nampak Nikolai mulai cemburu dan curiga lur. Usai ke gereja pagi itu, Maria langsung pergi ke salonnya lur. Sementara itu si Krainov dari pagi menunggunya di salon itu. Maria benar-benar mematuhi perintah lakinya. Dia nggak menyapa sama sekali si Krainov. Namun Maria nggak kuat. Dia pun keluar salon dan Krainov menyusulnya. Di luar salon itulah mereka kembali bergelut lur. Maria pulang malam hari itu usai gelut dengan Krainov dan dia didampingi juga oleh Krainov pulang malam itu. Di situ Maria melanggar perintah lakinya. Untung saja malam itu Nikolai tak di rumah. Dia sedang berada di rumah temannya lur. Malam itu Krainov ada di luar rumah dan jemuran yang tak diangkat oleh Maria karena pulang telat diangkat langsung oleh lakinya ya lur. Lakinya nggak mau Maria keluar rumah. Dia sangat disiplin dengan perintahnya dan Nikolai mengusir Krainov di depan rumah mereka malam itu. Suatu hari Krainov terus saja membuntuti si Maria dan Maria berhenti membeli roti. Di situ pertengkaran terjadi. Krainov mengajak Maria jalan-jalan untuk gelut hari itu lur. Namun Marianya nolak. Dia memutuskan berhenti serong dan Krainov marah. Dia melempar roti ke Maria. Maria benar-benar terkejut ya lur. Sementara itu anak gadis si pemilik warung ternyata hamil lur. Dan itu tentu saja oleh perbuatan Krainov dan dia dengan terpaksa disuruh ayahnya harus pergi ke luar kota dalam waktu dekat karena bikin malu keluarga. Suatu hari pasukan akan latihan tempur dengan tentara lokal Kyrgyzstan. Di situ ada juga kakak laki-laki si cewek dari pemilik warung yang dihamili Krainov lur. Saat itu juga Krainov sedang ribut ya dengan cewek yang dihamilinya itu. Di situ kakak si cewek juga ada. Tapi dia nggak tahu adiknya ribut dengan Krainov di belakang mobil saat Krainov gabung dengan rombongan dan adiknya pulang. Dan ada juga Nikolai suami Maria di situ. Krainov merendahkan wanita lokal di depan tentara Rusia lainnya dan dia menyebut cewek yang dihamilinya itu. Mendengar itulah kakak si cewek yang baru tahu bahwa ini dia si Krainov yang menghamili adiknya. Langsung berdiri dia dan menghajar si Krainov. Namun dengan sigap Nikolai mampu menahan dan kakak si cewek itu pun menyebut bahwa Krainov ini benar-benar bajingan. Bukan hanya adiknya yang dipakai sama Krainov, dia juga pakai salah satu bini tentara Rusia yang bernama Maria. Dan semua penduduk desa tahu itu karena mereka sering melihat mereka. Ini cowok benar-benar bajingan katanya. Nikolai hanya diam mendengar itu. Tibalah waktu latihan perang lur, di mana Nikolai berdampingan dengan kakak si cewek tadi. Tentu mereka adalah dua cowok yang terluka oleh perangai si Krainov. Namun Nikolai tak kasih tahu bahwa Maria itu bininya. Dan diam-diam Nikolai mengisi peluru asli dan mencari targetnya, yaitu si Krainov. Dan akhirnya dia pun berhasil menembak Krainov dalam latihan perang itu dengan peluru asli. Akhirnya Krainov pun meninggal ya lur. Di situ dengan cerdik pula si Nikolai mendramatisir bahwa Krainov ini meninggal karena kecelakaan dan tertembak sendiri dengan senjatanya. Dia pun menjatuhkan jasad Nikolai ke jurang dan akhirnya semua orang mencari jasad Krainov termasuk polisi lokal. Dia pun ditemukan di dasar jurang ya lur. Tak berselang lama tim investigasi datang dari Rusia. Mereka menyelidiki kematian Krainov ya lur. Dia pun disambut langsung oleh si Nikolai. Maria benar-benar curiga karena dia tahu Krainov itu handal. Dia sudah pulang dari perang di Suriah ya lur. Dia nggak yakin ini kecelakaan dan investigasi dilakukan lur. Sambil mencuci pakaian lakinya, Maria melihat ada darah di baju suaminya. Kecurigaannya semakin menjadi dan secara bersamaan pula investigator Rusia saat itu numpang nyuci piring di dapur mereka ya lur. Untung dia nggak melihat baju Nikolai. Dan malam itu di kamar Maria sedang kosong, tiba-tiba saja dia dihajar gelut oleh lakinya dengan cara kasar dan lakinya mengatakan apakah Krainov lebih baik dari dirinya, dan Maria pasrah dihajar lakinya seperti itu ya lur. Dan siangnya nampak Maria minta maaf lur dan lakinya hanya diam. Seperti biasanya dia tak memberi jawaban. Sebagai pertanda ini semua akan berakhir ya lur. Dan dari pihak Kyrgyzstan menemui titik terang di mana kakak si cewek itu menjadi tersangkanya ya lur. Setelah diketahui dia ribut dengan Krainov sebelum latihan perang. Что Краинов один остался, а ты человека оставил одного. Тебя взяли в город. А как он с города дорог? Кому нужен мертвый Краинов?
Dari pihak Rusia belum memberi hasil investigasi dan Krainov akhirnya dimakamkan. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Nikolai Lur. Dan hasil investigasi pun keluar. Dari hasil penyelidikan ditambah keterangan kakak si cewek, ditemukan fakta bahwa Nikolai lah yang membunuh si Krainov ya Lur. Dan Nikolai tak memungkiri itu, namun dia bungkam ditanya apa alasannya. Dan Nikolai benar-benar tak bisa menanggung malu, namun demi menjaga marwah putranya agar tak malu dengan perangai ibunya yang serong dan ayah yang seorang pembunuh, dia memilih untuk diam dan tak memberi alasan mengapa membunuh Krainov kepada tim investigator. Dengan gentleman pula Nikolai akhirnya mengakhiri hidupnya di tangannya sendiri. Dia menembak dirinya sendiri ya Lur. Nikolai pun mati Lur. Mendengar kabar ayahnya meninggal, putranya benar-benar shock. Dia nggak bisa menerima ini ya Lur. Namun dia nggak tahu sama sekali apa sebenarnya yang terjadi antara ayahnya dan Krainov. Hanya Maria lah yang tahu. Dan akhirnya jasad Nikolai diterbangkan ke Rusia, dimakamkan di makam tentara Rusia. Sementara itu Maria dan anaknya tinggal di Kyrgyzstan untuk sementara waktu. Dan esok harinya akhirnya Maria dan putranya pun dipulangkan kembali Rusia. Dan semua rahasia antara Maria, Nikolai dan Krainov tinggal di Kyrgyzstan untuk selama-lamanya Lur. Apa ini harus terjadi? Kau yang ku sayang telah pergi. Film ini pun tamat. Gimana Lur? Habis berapa batang udut kalian? 1 batang, 2 batang, 3 batang, 4 atau 5 batang Lur? Coba lihat apa abu rokoknya masuk ke asbak semua? Bagaimana jadinya wanita hidup dalam suatu tempat yang dipenuhi dengan pria tegap dengan penuh kedisiplinan? Maria menjawab semuanya itu di film ini Lur. Gambarannya seperti yang gue ceritain tadi di filmnya ya Lur. Itulah jadinya. Satu kesan tersendiri dari film ini adalah suasana film yang begitu hening Lur. Kehidupan nampak berjalan dalam dunia kemiliteran. Semua pria terlihat tegap dan pendiam, berbicara seperlunya aja. Bahkan dialog antara Nikolai dan Maria yang sepasang suami istri pun jarang terjadi di film ini. Maxim Daskin di sini sebagai sutradaranya nampak menyusun semua ini untuk mengedepankan sosok maconya pria di pangkalan militer ini ya Lur. Dan kehidupan wanita dalam kesehariannya hanya berkisar dengan para tentara-tentara itu. Itu kesan yang ingin disampaikannya ya Lur. Cerita dibangun dengan minimalis oleh sang sutradara dengan alur film yang bergerak cepat dari tempat ke tempat yang lain. Ada banyak sekali adegan dalam film ini Lur. Karena adegan itulah alasan Maxim Daskin meminimalisir dialog di film ini Lur. Karena cerita sudah terwakili lewat adegannya. Dari situ pula terbangun nuansa maco kemiliteran dalam film ini ya Lur. Inti dalam cerita film ini adalah bagaimana wanita hidup dalam suatu komplek yang dipenuhi oleh pria Lur. Maria yang diperankan oleh Victoria Torstoganova ini tak banyak memiliki teman wanita, jadi kesetiaannya terbelah seiring waktu berjalan ya Lur. Sekian tahun menikah, Maria sangat setia. Setahun pindah ke Kyrgyzstan barulah Maria serong. Semua karena lingkungannya Lur. Jika Maria punya banyak teman ibu persit, mungkin serong ini nggak akan terjadi Lur. Film ini tak memainkan nuansa artistik dalam setiap adegannya, dimana film ini lebih mengandalkan permainan alur ceritanya ya Lur. Setiap gerak-gerik aktornya tak ada yang menarik, tak ada yang juga ekspresi yang sedih yang hebat. Namun alur ceritanya memainkan peran penting di film ini dengan gerak cepat antar adegan yang mewakili dialognya Lur. Dalam diri pribadi gue sebenarnya nggak pernah suka dengan namanya film Rusia Lur. Entah kenapa ya Lur. Gue nggak menemukan sosok aktor dan aktris bagus dari Rusia. Lagian cerita film dari Rusia itu mainstream banget. Bukan tipe gue Lur, film-film dari sono. Gue nonton film ini juga karena nemu nggak sengaja Lur. Di sini sang sutradara Maxim Daskin menyampaikan pesan yang simple. Apa itu? Yaitu konsekuensi dari sebuah perselingkuhan Lur. Itu dia. Konsekuensinya tak hanya meretakkan sebuah hubungan, melainkan masalah nyawa. Jadi lu harus ingat Lur. Ini pelajaran banget bagi fake boy buaya daratnya plus 62. Jangan coba-coba serong ya Lur. Ciao.